Soal 6. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Perhatikan dengan amat sangat cermat. Yang diminta adalah membuat model regresi untuk waralaba baru untuk membandingkan dampak dari 4 jenis waralaba. Jadi, konsentrasi adalah mencari apa saja variabel yang terlibat dan kemudian menetapkan siapa yang menjadi variabel dependen dan variabel atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhinya. Bukankah ini menetapkan jumlah waralaba baru, sehingga jumlah waralaba baru merupakan variabel dependennya. Adapun perilaku jumlah waralaba baru bergantung pada jenisnya, sehingga jenis waralaba merupakan variabel independennya. Mari dilanjutkan dengan melihat tampilan datanya. Ini data pada soal. Dipanggil kembali hasil analisis soalnya tadi. Jadi, model matematisnya dapat dinyatakan sebagai jumlah waralaba baru adalah fungsi dari jenis waralaba. Perhatikan bahwa jenis waralaba adalah variabel kategorikal. Dengan banyaknya kategori adalah 4, yaitu food, cleaning, hospitality, dan accounting atau consulting. Karena variabel independennya adalah kategorikal, maka kita memperlakukannya sebagai variabel dummy. Dalam hal ini, karena ada 4 kategori nilai, maka diperlukan 3 buah variabel dummy. Misalkan, definisi dari variabel dummy-nya adalah sebagai berikut. Variabel dummy pertama bernama df untuk food, dengan definisi 1 bila food dan 0 untuk lainnya. Variabel dummy kedua bernama dc untuk cleaning, dengan definisi 1 bila cleaning dan 0 untuk lainnya. Variabel dummy ketiga bernama dh untuk hospitality, dengan definisi 1 bila hospitality dan 0 untuk lainnya. Dengan pendefinisian itu, maka untuk accounting atau consulting, nilai-nilainya pada ketiga variabel tersebut adalah 0. Mungkin saja variabel-variabel dummy-nya bukan didefinisikan seperti itu. Misalkan saja, salah satu dari ketiga variabelnya adalah DA untuk accounting atau consulting, yaitu bahwa DA sama dengan 1 bila accounting atau consulting, dan 0 untuk lainnya. Nah, dengan definisi seperti tersebut tadi, maka model regresinya adalah demikian ini. Untuk memperjelas jawaban ini, akan disajikan ilustrasi tata letak data sebelum diolah oleh Excel pada lembar berikut ini. Baik, terlihat bahwa pada kolom terakhir jumlah waralaba baru tentunya itu merupakan variabel Y, ya, variabel dependennya. Nah, berikut ini adalah pernyataan nilai-nilai variabel independennya. Silakan diperiksa ketika jenis waralabanya adalah food, maka nilainya pada dummy variabel adalah 1. Dan ketika jenis waralabanya adalah accounting atau consulting, maka nilai untuk ketiga dummy-nya adalah 0. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal 7. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis sementara dari soal. Dikatakan sementara karena soalnya masih belum selesai. Baik, jadi ini adalah soal tentang analisis regresi majemuk. Unit pengamatan sampelnya
adalah desa, dan variabel terikat dari modelnya adalah jumlah penduduk miskin di desa. Mari kita simak soal selanjutnya. Disajikan lagi model regresinya dengan penjelasan perinci definisi variabelnya. Soal dilanjutkan dengan hasil perhitungan berdasarkan data yang digunakan. Silakan pause video untuk memahami informasinya. Sajian ini berbeda dengan hasil Excel, namun kita mempunyai segala informasi yang diperlukan dalam rangka inference, baik global maupun individual. Kita juga disuguhi besarnya sampel yang sebesar 416, yang memanfaatkan seluruh data yang tersedia pada berkas data. Perhatikan nama-nama variabel independen untuk 3 yang terakhir ini. Nama-nama dimulai dengan huruf D sebagai tanda bahwa mereka adalah variabel dummy. Kita lihat selanjutnya pertanyaan soal. Berikut adalah berbagai pertanyaannya. Dan disajikan lagi persamaan regresinya, juga disampaikan definisi variabel yang terlibat. Pertanyaan pertama adalah menguji apakah pengaruh luas wilayah kurang dari 10. Parameter bagi luas wilayah adalah alfa 3. Jadi akan menguji apakah alfa 3-nya kurang dari 10. Pertanyaan B, menguji apakah ada perbedaan jumlah penduduk miskin antara yang di wilayah timur dan daerah lainnya. Pembeda jumlah penduduk miskin antar wilayah adalah DWIL, sebuah variabel dummy. Dan yang akan diuji adalah parameter alfa 5 ini. Pertanyaan C, menguji apakah terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin antar status desa. Karena status desa merupakan variabel kualitatif atau variabel kategorikal, maka mestinya ini adalah variabel dummy. Selanjutnya, karena kategorinya ada 3, maka variabel dummy-nya perlu ada 2 sebagaimana yang ditunjukkan kedua variabel ini. Jadi, ini akan merupakan pengujian terhadap 2 parameter ini, alfa 6 dan 7. Pertanyaan D, membuat perkiraan jumlah penduduk miskin dengan nilai-nilai tertentu dari variabel independennya. Mari kita jawab. Jawaban pertanyaan A. Yang diminta adalah menguji apakah parameter variabel LW atau alfa 3 adalah kurang dari 10. Disajikan hasil olahannya. Dipanggil dahulu prosedur pengujian parameter regresi. Karena pernyataan yang akan diuji adalah apakah parameternya kurang dari 10, maka kita akan memiliki HA yang demikian ini. Sehingga desainnya menjadi seperti ini. Dilanjutkan dengan kriteria dalam menolak H0 yang demikian. Dilanjutkan dengan statistik uji ini dan diakhiri dengan kesimpulan. Perhatikan bahwa dalam rangka mendapatkan nilai kritis diperlukan adanya nilai ini. Sedangkan untuk mendapatkan nilai statistik uji diperlukan nilai-nilai ini. Untuk menentukan nilai kritis T,
diperlukan nilai derajat bebas. Diketahui bahwa derajat bebas dalam analisis regresi adalah N minus K, sehingga diperoleh sebesar 409. Sehingga nilai kritisnya adalah minus 1,649. Kita lakukan proses prosedurnya itu. Untuk desainnya menjadi demikian. Nilai C adalah 10. Dengan kriteria berdasarkan yang baru saja kita peroleh adalah ini. 1,649 minus 1,649. Kemudian statistik ujinya adalah demikian ini, sebesar minus 0,0307. Anda mungkin bertanya, tetapi di tabel hasil tersebut nilainya adalah 3,074. Tentu saja 3,074 karena aplikasi komputer selalu mengasumsikan bahwa nilai C pada sisi kanan hipotesis adalah 0, sehingga pengurangnya pada pembilang di rasio statistik uji adalah 0. Sementara untuk kasus pertanyaan ini, nilai C-nya adalah 10. Dengan latar belakang nilai C pada pengujian ini, kita tidak bisa menggunakan informasi p-value yang tersedia. Kita lanjutkan dengan statistik uji yang demikian, yaitu lebih besar daripada nilai kritisnya, yang berarti di daerah gagal menolak, maka kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa parameter LW adalah tidak kurang dari 10. Dengan perkataan lain, tidak ada cukup bukti untuk meyakini bahwa parameternya kurang dari 10. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan B. Yang diminta adalah menguji apakah terdapat perbedaan JPM antara wilayah timur dan wilayah lainnya. Desa sebagai pembeda JPM antara kedua kategori, yaitu barat dan lainnya, mestinya merupakan variabel kualitatif atau variabel dummy dengan nilai 0,1. Variabel dummy tersebut adalah yang dinamai DWIL. Jadi yang diuji adalah apakah parameter DWIL, yaitu alfa 5, adalah sebesar 0 atau bukan. Sebelum dilanjutkan akan ditampilkan tabel koefisiennya. Nah, mari sekarang kita panggil prosedur pengujian untuk sebuah parameter regresi. Karena akan menguji ada atau tidak adanya pengaruh, maka pengujiannya adalah dua arah ini. Sekarang akan dilakukan kriteria penolakan H0 yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu yang sekarang tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Langkah berikutnya adalah menghitung p-value untuk pengujian dua arah. Tidak akan disajikan formulanya karena akan menggunakan hasil dari paket komputer tersebut. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita lakukan proses prosedur tersebut. Untuk desainnya menjadi demikian ini. Nilai C adalah 0. Dengan kriteria yang demikian sesuai dengan alfa yang dikehendaki oleh soal. Kemudian panggil nilai p-value-nya ini sebesar 0,0000, artinya nilainya adalah sedemikian kecilnya. Dengan nilai p-value yang demikian, yaitu jauh lebih kecil daripada alfanya, yang berarti keputusannya adalah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk menolak bahwa parameter DWIL adalah 0. Dengan perkataan lain, ada cukup bukti untuk meyakini bahwa ada beda jumlah penduduk miskin
antara dua wilayah desa tersebut. Menjawab berapa bedanya, maka jawabnya adalah bahwa secara rata-rata perbedaan tersebut adalah sebesar 532 orang, sesuai dengan besarnya koefisien Dewey dari hasil regresinya. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan C. Yang diminta adalah menguji apakah JPM lintas status desa adalah berbeda. Disajikan hasil olahannya tadi. Variabel bebas status desa merupakan variabel kualitatif yang terdiri atas 3 kategori. Maka variabel dummy yang diperlukan untuk merepresentasikannya adalah sebanyak 2 buah, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh D maju dan D mandiri. Parameter mereka adalah alfa 6 dan alfa 7. Menguji apakah status desa mempunyai dampak terhadap JPM berarti menguji masing-masing apakah alfa 6 sama dengan 0 dan pengujian apakah alfa 7 sama dengan 0. Mari kita lakukan pengujiannya satu persatu. Untuk pengujian terhadap alfa 6, desainnya adalah demikian ini. Untuk kriteria penolakan H0 kembali digunakan tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa, jadi lebih kecil dari 0,1. Kita panggil nilai p-value-nya sebesar 0,1759. Dengan nilai p-value yang demikian, yaitu lebih besar daripada alfanya, yang berarti keputusannya adalah gagal menolak H0. Maka disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa parameter D maju adalah 0. Dengan perkataan lain, tidak ada beda jumlah penduduk miskin antara desa maju dan kategori desa lainnya. Kemudian kita uji parameter D mandiri. Untuk desainnya menjadi demikian ini. Dengan kriteria yang demikian sesuai dengan alfa yang dikehendaki oleh soal. Kemudian kita panggil p-value-nya sebesar 0,159 ini. Dengan nilai p-value yang demikian, yaitu lebih besar daripada alfanya, yang berarti keputusannya adalah gagal menolak H0. Maka kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa parameter D mandiri adalah 0. Dengan perkataan lain, tidak ada beda jumlah penduduk miskin antara desa mandiri dan kategori desa lainnya. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa status desa yaitu berkembang, maju, dan mandiri tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan D yaitu menghitung prediksi titik bagi JPM pada situasi tertentu yang berikut ini. Untuk keperluan tersebut disajikan lagi hasil pengolahan atas datanya. Mari kita isikan nilai-nilai variabel bebas tersebut. Pertama, desa di wilayah timur Indonesia sehingga nilai Dewey adalah 1. Kedua, berstatus desa berkembang yang berarti kedua nilai koefisien ini adalah 0. Karena nilai 1 mereka masing-masing untuk desa maju dan desa mandiri. Ketiga, jumlah penduduknya 10.000 orang. Keempat, luas wilayahnya adalah 10 km persegi. Dan kelima, indeks kesulitan geografisnya adalah 20. Bila nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam perkiraan fungsinya, akan dihasilkan yang demikian ini, maka dihasilkanlah nilainya sebesar 644.
Hasilnya perlu dibulatkan karena prediksi jumlah orang. Demikianlah jawaban untuk sejumlah soal analisis regresi yang pernah menjadi soal UAS di FEB UI. Semoga menambah pemahaman dalam topik analisis regresi. Terima kasih, selalu semangat, salam sehat dan sukses.